Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang saudaranya hingga digoda istri majikan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang terkenal sabar dan jujur dalam segala tindakan. Dia adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dan istrinya Rahel. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan dalam surat Yusuf, mulai saat munculnya tanda-tanda kenabian yang dia dapat lewat mimpi hingga dia difitnah menggoda istri majikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai kisah paling indah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 3 yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Mimpi bulan bintang dan matahari bersujud padanya. Dikisahkan dalam surat Yusuf, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang bersujud padanya. Kemudian dia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 4 yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mimpi yang dialami oleh Yusuf alaihissalam merupakan pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak dia akan menjadi seorang nabi. Kemudian ayahnya pun berkata untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Hal itu akan membuat saudaranya mencela Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana dalam Quran surat ayat 4 berikut ini yang artinya, ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Setelah tanda-tanda kenabian ada pada Yusuf alaihissalam, ayahnya mulai mengajarkan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayatnya yang artinya, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Yusuf ayat 6. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam amat mencintai putranya Yusuf dan Bunyamin. Hal itulah yang menyebabkan 10 putranya yang lain cemburu pada keduanya. Bahkan mereka menganggap ayahnya tidak adil. Artinya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Quran surat Yusuf ayat 8. Hingga pada suatu ketika mereka meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan bersama Yusuf alaihissalam. Saat mereka sedang pergi ke suatu tempat, muncullah ide untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur dan meninggalkannya begitu saja. Artinya,
Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Quran Surat Yusuf ayat 15. Sesampainya di rumah sambil menangis mereka mengatakan kepada ayahnya Yakub alaihissalam bahwa Yusuf alaihissalam telah dimakan serigala. Mereka turut membawa bukti berupa pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu. Artinya, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Quran Surat Yusuf ayat 16. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surat Yusuf ayat 17. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Digoda Siti Zulaikha. Hingga pada akhirnya datanglah sekelompok musafir yang hendak mencari air di sumur. Mereka mendapati Yusuf alaihissalam di dalam sumur. Kemudian mereka mengambilnya untuk dijual dengan harga murah. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 20. Akhirnya Yusuf alaihissalam dibeli oleh orang Mesir. Pada suatu ketika diceritakan istri majikannya yang bernama Zulaikha menggoda Yusuf alaihissalam. Artinya, dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk menghindar. Kemudian Zulaikha menarik baju Yusuf alaihissalam hingga sobek bagian belakang. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Quran Surat Yusuf ayat 25. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dituduh bersalah. Maka dikumpulkanlah beberapa orang dari kalangan mereka untuk menjadi saksi atas kejadian yang menimpa Yusuf alaihissalam. Melihat wajah Yusuf alaihissalam, para wanita lain kagum akan ketampanannya, hingga mereka berkata bahwa Yusuf alaihissalam bukanlah manusia biasa. Seperti firman Allah yang artinya, "Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka,
diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maka sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Melihat baju Yusuf alaihissalam koyak bagian belakang, akhirnya mereka mengetahui kebenarannya bahwa Siti Zulaikha terbukti bersalah. Seperti firman Allah yang artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 34. Nah, sahabat hikmah, itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang rasul, dia tetap teguh dan senantiasa berkata jujur dan tabah dalam menjalani ujian darinya.